Ulang tahun Mayor Teddy dirayakan di hotel Perancis. Usaha yang begitu keras untuk bisa dirayakan di hotel Perancis seharga 200 juta. Nggak mungkin banget dong pakai uang rakyat. Presiden Prabowo merayakan ulang tahun kekasihnya, Teddy Indrawijaya di Perancis. Pesta mewah di atas luka rakyat. Perayaan ulang tahun Teddy Indrawijaya di Four Seasons Hotel Zurich kelima Paris dengan tarif ratusan juta per malam adalah tamparan keras bagi logika publik yang sedang terhimpit ekonomi. Sepertinya tanggal 14 April adalah hari dilema khusus untuk orang ini. Bagaimana tidak, dua orang yang merupakan satu mantan dan satu masih ulang tahunnya bersamaan, yaitu tanggal 14 April. Dia ngucapin selamat ulang tahun untuk mantan istrinya, seperti yang penuh dengan tekanan, keterpaksaan, depresi, tidak ada mimik-mimik bahagia sama sekali. Sedangkan untuk sekretaris cowoknya, dia mengadakan pesta kejutan, membawa kue, penuh antusias, bahagia sekali, full senyum, dan dirayakan di Hotel Paris. Tahu nggak, per malamnya di sana Four Seasons itu 34 juta cuy. Itu baru namanya efisiensi, jangan salah. Presiden Prabowo Subianto merayakan ulang tahun Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di Paris pada Selasa, 14 April 2020 momen. Perayaan ulang tahun tersebut terjadi di sela kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis. Untuk diketahui seskap, Teddy lahir di Manado pada 14 April 1989. Di usia yang sangat muda, ia dipercayakan Prabowo menakodai kementerian yang sangat strategis di kabinet. Perayaan ultah sang menteri berlangsung sederhana namun bermakna. Prabowo tampak hadir mendampingi seskap Teddy saat prosesi penyerahan kue ulang tahun. Setelah meniup lilin, Teddy melakukan tradisi salim kepada Prabowo dan memberikan potongan pertama kue ulang tahunnya kepada sang presiden. Momen yang sangat manis ini pun viral di media sosial, memperlihatkan seorang pemimpin yang sangat dekat anak buahnya. Sebagai orang yang tumbuh dan besar dalam lingkungan keluarga militer, Teddy sangat menghormati Prabowo. Karir profesionalnya dimulai setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer, sebelum akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai sekretaris Kabinet pada tahun 2024. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di-vkonkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Kepada Mbak Titi, saya ucapkan. Aduh, kok nggak semangat banget sih? Tapi waktu ulang tahunnya First Lady itu pakai kue dengan strawberry di penthouse antara di Paris atau di Moskow, itu kok gembira banget, panjang umurnya, potong kuenya. Tapi kalau Mbak Titi kok kayaknya tuh lemes banget, kayak nggak bergairah banget Mbak Titi. Ya, gue ini lagi kasihan ya, gue lagi jalan-jalan cari uang nih, ulang tahunnya. Nggak semangat banget. Kalau nggak semangat menurut saya nggak harus lah tampil ngucapin. Yang terima juga ucapan ini juga ilfil, careless gitu. Tapi kalau kita sama First Lady yang diajak keliling kemana-mana, girang banget, bergairah banget, gemerlap juga di penthouse ya. Aduh, kayaknya nggak banget deh. Memang kalau nggak niat nggak harus deh ucapin. Kasian loh Mbak Titinya. Mbak Titi juga bilang, aduh kenapa sih papa ini kok, mantan papa kok ucapin lemes banget gitu, kucel, mungkin baru mendarat kali ya, saking mau kejar uang kemana-mana, kejar proyek, kejar presiden, agar kita aman, nyaman, sentosa di negeri ini. Ya sedih aja sih aku melihat ya, nggak usah dipaksa lah Pak, kalau misalnya nggak pengen ucapin nggak usah.
kita pun liatnya tuh ngenes gitu kan, nggak genah banget. Kelihatan banget capek lelah lah demi rakyat. Nggak usah lah, Mbak Titi juga ngerti kok. Nggak perlu diucapin, tapi kirim aja Ferrari, Lamborghini, atau private jet. Atau minta rumah lagi. Tapi kayaknya udah keong deh dia, nggak perlu deh. Udah deh, nggak usah urusan negara aja deh ya. Nggak usah jalan-jalan terus. Nggak ada hasil pak ya. Malah banyak blunder. Buktinya sekarang langit kita lewat tuh kan jet tempur Amerika kan lagi kan. Terus kita di sini plastik naik, harga-harga puyeng 7 keliling. Terus di sana menghamburkan uang, hasil nggak ada, cuma banyak blunder. Karena nggak jelas mau mengabdi ke siapa. Mau mengabdi ke Rusia, ke Amerika, akhirnya kita kena sasaran dari dua-duanya. Ya sudahlah Mbak Titi, selamat ulang tahun ya. Jangan sakit hati Mbak. Ya namanya juga hidup ya saya. Hidup begitu, kadang-kala ya kita serba salah pengen tampil, tapi kalau nggak tampil salah. Kita punya nama. Kenapa sih diucapin ya kalau lagi lemas begini? Kelihatan banget ya, bekas banget. Gue nggak mau dibekas-bekasin gitu loh Mbak. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan Prancis kok lebih ramai soal perayaan ulang tahun Pak Seskap Teddy ya? Padahal Presiden Prabowo terbang jauh-jauh ke Moskow dan Paris dengan harapan yang besar, yaitu mengamankan energi nasional. Namun hasil yang dibawa pulang justru terasa hambar. Di Rusia, pertemuan 5 jam dengan Presiden Putin yang digadang-gadang bisa mempermudah transaksi minyak dan harga kawan ternyata mentok. Dubes Rusia di Indonesia mengatakan bahwa tidak ada harga diskon. Masih ada 3 kendala utama. Soal pengapalan, pengiriman, transfer, pembayaran, dan juga soal harga. Tidak ada harga diskon pokoknya. Tapi ironisnya, ruang publik kita justru diriuhkan dengan hal yang remeh-temeh. Perayaan ulang tahun Seskap Teddy. Video kejutan kue ulang tahun di langit Moskow di pesawat yang menampilkan Seskap Teddy tersipu malu dan salting, serta perayaan di sebuah hotel mewah di Paris lebih cepat viral daripada draft kesepakatan ekonomi. Kritik tajam dari netizen Indonesia, apakah diplomasi kita sekarang hanya menjadi latar belakang dari konten media sosial orang-orang di lingkaran dalam presiden? Publik memang berhak bertanya, apakah kunjungan ini benar-benar misi strategis yang mendesak atau sekedar momentum bagi elit untuk merayakan hari jadi, hari ulang tahun di kota yang paling romantis di dunia? Sementara netizen dan rakyat Indonesia dipaksa menonton selebrasi pribadi yang jauh dari perasaan penderitaan ekonomi rakyat.